Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya konsepnya nembak wifi, teman-teman semuanya. Kalau di video yang lalu saya pernah membahas tentang PTP dan PTMP, PTP point to point, PTMP point to multipoint. Ternyata dari teman-teman banyak sekali yang tanya ke saya itu di situ mau nembak wifi. Banyak sekali sebenarnya tutorial di YouTube itu nembak wifi. Ternyata banyak yang tidak paham konsepnya. Beli alat, terus habis itu kadang itu juga beli alat bekas, kadang beli alat baru, ternyata keliru. Gitu loh. Mau nembak wifi, ternyata di situ hanya melihat tutorial saja, tidak lihat konsepnya. Beli alatnya itu misalnya di situ mikrotik ya, kayak gini ya, mikrotik yang LHG. Ini tipe frekuensinya 5. Ternyata yang mau ditembak itu adalah yang tipe biasa, tenda kayak gini. Ini frekuensinya 2. Lah, akhirnya nggak bisa connect gitu loh. Atau di situ yang ditembak itu LED beam, kayak gini. Ternyata frekuensinya 5, yang mau nembaknya pakai yang tenda gitu loh. Tenda 03 kayak gitu. Karena tenda itu ada 3, tenda 01, 03, 06, 09, macam-macam variasinya. Totoling juga ada. Totoling CP300, Totoling CP900 dan semacamnya. Nah, semoga video sederhana ini nanti bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya mau nembak wifi. Di situ mungkin wifi memperluas jaringan menggunakan wireless, atau di situ mau dari tetangganya mau gabungan wifi-nya, akhirnya mau ditembak. Modenya banyak teman-teman semuanya. Ada yang mode bridge atau mode repeater, ada di situ modenya WISP. WISP itu ditembak terus ditangkap ya. Jadi servernya ditangkap terus disebarkan lagi ke bawah dengan satu alat kayak gitu. Ya. Yang perlu digarisbawahi teman-teman semuanya, yang pertama, di saat teman-teman mau nembak wifi itu frekuensinya harus disamakan dulu ya. Frekuensinya, alat itu ada 2 frekuensi ya. Ada frekuensi 5,8 GHz, satunya adalah 2,4. Lah, kalau teman-teman di situ alat servernya, nanti di server misalnya ini servernya ya. Servernya itu frekuensinya 5,8, di kliennya di sini juga harus 5,8. Misalnya di sini teman-teman belinya LED beam ya, LED beam M5. Di kliennya nanti juga harus LED beam M5. Jadi sama-sama kayak gitu. Atau di situ mereknya berbeda tidak masalah. Tapi sama-sama frekuensinya 5. Contoh di sini servernya menggunakan LED beam M5, kliennya nanti menggunakan disk LED 5. Ini frekuensinya sama-sama 5,8. Ini bisa kayak gitu. Terus apakah di situ optimal? Kalau saya sendiri sih nggak nyaman saja. Kalau optimal enggaknya nanti tergantung settingan. Kalau saya nggak nyaman. Kalau saya itu kalau PTP mau dari server ke kliennya itu sama-sama alatnya LED beam M5 ya, sama-sama LED beam M5-nya, atau di situ mereknya sama kayak gitu. Jadi misalnya di sini Ubiquiti di servernya itu mau PTMP gitu. Misalnya di sini Ubiquiti mereknya terserah, apa itu tipenya terserah, mereknya Ubiquiti. Lah, ke bawahnya ke klien-klien di sini semuanya LED beam, frekuensinya 5, itu bisa. Jadi intinya sekarang teman-teman semuanya, di saat teman-teman mau nembak suatu alat, lihat dulu alat yang mau ditembak, servernya itu menggunakan frekuensi berapa. Kalau frekuensi 5, sama-sama 5-nya. 5, kliennya 5, servernya 5. Lah, kalau teman-teman di situ mau nembak alatnya yang 2,4, misalnya ini tenda ini frekuensinya 2,4. Lah, ini bisa juga menggunakan router biasa di sini yang sinyal frekuensinya itu juga 2,4. Di sini servernya 2,4, kliennya 2,4. Lah, apakah bisa di situ misalnya servernya itu 5,8, terus di kliennya itu waktu nembak itu menggunakan 5,8, terus diturunkan ke bawah menggunakan
Yang 2,4 bisa. Nah, 2,4 ini biasanya di HP-HP yang lama itu frekuensinya itu cuma 2,4. Saya contohkan topologinya. Contoh di server di sini menggunakan LED beam, thread kayak gini, LED beam yang 5, frekuensi 5. Terus di situ dari server. Di sini modenya server klien. Dari klien diturunkan kabel ke bawah, thread ke bawah, terus di situ disebarkan menggunakan yang TP-Link ini misalnya 84 kosong kayak gitu. Ini mau disebarkan lagi ke HP-HP atau di situ ke PC bisa menggunakan ini. Nah, seperti itu topologinya bisa. Frekuensinya 5,8 ke bawahnya 2,4. Atau di sini frekuensinya 2,4. Ini tenda. Terus di sini menggunakan tenda juga N301. Sinyal ini bisa ditangkap oleh tenda N301. Nah, mode yang dipakai di sini misalnya WISP ditangkap, nah, sinyalnya dari tenda N301 tenda 03 ditangkap menggunakan tenda N301 terus disebarkan lagi menggunakan satu alat bisa. Ini namanya mode WISP kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi di saat teman-teman di situ mau nembak alat terus mau disebarkan lagi, yang perlu diperhatikan adalah satu frekuensinya 5 frekuensinya untuk servernya, terus 5 frekuensinya untuk kliennya. Jangan di situ servernya 5, kliennya di situ menggunakan 2,4. Yang kedua teman-teman semuanya, di saat teman-teman sudah sudah frekuensinya sama 5,8, di sini nanti teman-teman kalau bisa diatur di situ channelnya. Jadi channelnya juga diatur biar nanti teman-teman juga bisa biasanya itu sinyalnya juga remote, biar nanti juga nggak interferensi dengan yang lain. Konsep yang kedua ini biasanya kalau sudah mulai diterapkan, karena kalau sudah 2,4 frekuensinya 2,4 itu biasanya banyak banget, padat banget. Nah, itu diatur yang baik biar tidak berbenturan dengan yang lain. Tujuannya itu apa? Biar nanti itu pingnya juga nggak terlalu membengkak. Yang kedua di situ juga misalnya jitternya juga nggak terlalu membengkak. Terus biasanya juga bandwidth yang diantarkan itu biasanya juga optimal teman-teman semuanya. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya, apakah di situ perbedaan alat juga akan pengaruh untuk sinyal? Kalau saya sendiri sih sebenarnya beda alat tidak ada masalah, cuma kenyamanannya berbeda teman-teman. Jadi kalau saya sendiri itu misalnya LED beam dengan LED beam itu kan tampilannya sama, interface-nya di dalamnya sama. Kalau di situ LED beam dengan mikrotik tampilannya berbeda nanti. Itu kadang itu pusing-pusing sendiri. Ini kenapa nggak nyantol? Kita harus perhatikan CC-key-nya dan semacamnya. Gitulah. Jadi kalau saya sarankan buat teman-teman di situ yang mau nembak alat, kalau bisa di situ alatnya sama. Itu lebih mempermudah buat teman-teman nanti settingnya. Insya Allah nanti di sesi yang lain ini mungkin singkat saja ya, karena ada beberapa pertanyaan di situ tentang menembak wifi. Ini saya berikan konsep sederhananya dulu biar teman-teman nanti tahu. Nanti insya Allah untuk tutorial dan semacamnya saya akan ulas yang lebih detail untuk menembak suatu jaringan ya pakai wireless. Oke, dari saya cukup sekian teman-teman semuanya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.